Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa selawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Lalu yang saya hormati di sini kepada owner PT Syariah Mobil Indo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, lalu kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobil Indo, semoga disehatkan selalu badannya, dilimpahkan selalu rezekinya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tema tentang surah-surah pilihan yang bisa kita amalkan untuk keseharian kita. Ada apa aja sih? Ada berapa surah-surah pilihan? Ada 7. Yang pertama Al-Fatihah, itu udah paling awal. Lalu yang kedua ada surah Al-Baqarah. Yang ketiga ada Ali Imran. Yang keempat ada Al-Kahfi. Yang kelima ada Al-Muluk. Yang keenam ada surah Yasin. Lalu yang ketujuh Falak bin apa Falak bin Nas? Al-Ikhlas, Al-Falak, lalu An-Nas. Kita mulai dari Al-Fatihah dulu. Kita sering membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surah pembuka, ya. Pembuka itu apa sih? Yang disebut oleh Rasul ini surah yang paling utama, ya. Kita melakukan aktivitas apa aja kita harus melakukan baca surah Al-Fatihah, ya. Ingin mengerjakan sesuatu, ya. Doa akhir pembuka itu udah pasti Al-Fatihah, ya. Disebutkan di sini, ya, sebagai juga Ashabul Masani. Artinya apa Ashabul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Maknanya apa? Maknanya kita agar diberi petunjuk, ya. Petunjuk itu apa? Jalan kita, gitu. Lalu yang kedua ada surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah keutamaannya apa? Keutamaan dari surah Al-Baqarah adalah melindungi rumah atau keluarga yang sudah berkeluarga dan juga yang sudah punya rumah, ya. Pasti namanya apa? Tradisi kita syukuran, ya. Syukuran punya rumah, ya. Pasti dibacain Al-Baqarah dari ayat pertama sampai akhir. Itu apa? Agar rumah kita terhindar-hindar dari setan dan juga para jin, gitu, ya. Lalu ada amalan lagi dalam ayat terakhir, ayat 285 sampai 280, yang bunyinya apa? Ada yang tahu di sini? Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasulullah apa? Dicedimit dulu. Lalu yang kedua ini la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat dan yang terakhir Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Itu. Nah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu setiap kita baca kalau bisa sebelum tidur, ya. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Unzila ilaika, ya. Unzila ilaika. Lalu lanjutannya, lalu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di tahlilan, ya. Segala macam acara semuanya pasti baca dari situ, ya. Hah? Maknanya, saya tahu maknanya aja. Artinya bisa dilihat dari Al-Quran, ya. Nggak tahu artinya. Jujur, ya. Maknanya yang terpenting itu terhindar dari, ya, godaan setan. Yang terpenting. Lalu disebutkan juga maknanya ini bisa, ya, menyembuhkan penyakit juga, ya. Artinya bukan yang dicelup itu, ya. Bukan yang dicelup, bukan yang didoain gitu, ya. Bisa membuat penyembuh orang sakit juga, ya. Ada suatu kisah, ya, Rasulullah, sahabat Rasulullah Usaid bin Hudair, ya, ketika membaca Al-Baqarah di rumahnya, tiba-tiba, ya, beliau mempunyai kuda, ya, kudanya resah, ya. Ternyata itu karena turunnya malaikat, ya. Karena di rumah tersebut Usaid bin Hudair membaca surah Al-Baqarah, ya. Saking maknanya itu seperti keajaiban lah, gitu, ya. Lalu lanjut lagi pada surah Ali Imran, ya. Ali Imran sama, dua surah terakhir juga, ya. Pada surah Ali Imran ini ada maknanya, yaitu terhindar dari suatu kemalasan, ya, aktivitas segala macam. Itu pun bisa jadi suatu amalan kita, ya, di kehidupan kita. Itu di sini Nabi pun membaca, ya, saat qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Pertengahan malam, artinya di jam 12, ya, jam 12, jam 1, jam 2 sampai subuh, gitu. Yang dibunyikan, ya, hingga akhir itu. Ayat ini bermakna untuk mendorong suatu keimanan kita. Lalu yang kedua, makna yang kedua apa? Yaitu memotivasi untuk tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Surah pilihan ini, dari 7 surah ini kalian bisa baca, artinya itu banyak suatu kisah dari zaman Nabi, ya, sampai zaman sekarang. Artinya apa? Bisa jadi suatu cerita, ya, suatu motivasi kita juga. Bisa dibaca arti-artinya surah pilihan itu dari Al-Fatihah sampai Falaq bin Nas, yang 7 itu. Lalu yang ketiga, di sini bisa, nah, mendorong, ya, ibadah kita, ya, supaya ibadah kita semakin rajin dalam membaca surah Ali Imran ayat terakhir, ayat 190 sampai 194, gitu. Lalu lanjut lagi ke surah Al-Kahfi. Nah, ini yang paling penting, ya, dibaca pada setiap mau sebelum sholat Jumat atau malam Jumat, ya, suatu amalan juga. Cuman saya belum bisa ngamalin, ya, paling saya baca dari ayat 1 sampai 10. Itu kalau bisa dihafal, karena bisa menghindari fitnah apa? Fitnah Dajjal.
Astagfirullah. Bukan. Dari fitnah dajjal. Bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi. Ada yang udah hafal belum? Apa, Pak? Enggak, Alhamdulillahilladzi apa? Sama, saya pun belum hafal. Gitu. Kok kacau? Surah Al-Kahfi itu dibaca, dan juga boleh surah Al-Kahfi, boleh juga surah Al-Muluk gitu. Al-Muluk. Lalu yang keenam, di sini ada surah Yasin. Yasin juga sebagai surah, namanya jantungnya. Nah, jantungnya Al-Qur'an, atau disebut juga di sini kolbu apa ya? Kolbu itu ya, jantungnya Al-Qur'an. Dibaca juga setiap kita terkena musibah. Ada juga ya setiap tahlilan juga pasti kita bakal baca surah Yasin. Itu intinya apa? Intinya dari surah Yasin itu adalah mengenai atau menjelaskan tentang tauhid dan kerasulan, lalu juga akhirat gitu. Membawa juga di sini membawa kabar kegembiraan. Bisa dibaca dari arti ayat surah Yasin dari awal sampai akhir, itu isinya tentang berita-berita semua gitu. Lalu banyak dibaca juga dalam kondisi-kondisi yang terpenting, sakit ya, lalu bisa membuat rezeki juga ya. Bukan hanya surah Al-Waqiah yang kita baca setiap subuh bisa membawa rezeki, tapi surah Yasin pun bisa membawa rezeki pada pagi hari. Lalu yang kedua juga pada malam hari ya, yaitu bisa melindungi kita, yaitu ketenangan juga dalam hati. Yang ketiga, lanjutan lagi, bisa mengobati sakit dan juga tahlil dan doa bersama. Itu lanjutannya. Lalu yang terakhir yang bakal kita bahas adalah Falaq bin Al-Muluk dulu. Ya, Al-Muluk. Terhindar dari apa? Dari siksa kubur, ya. Neraka beda lagi. Ya. Siksa kubur. Astagfirullah. Terhindar dari siksa kubur. Misalkan kita baca ya, khususin buat almarhum orang tua kita atau enggak saudara-saudara kita, insya Allah bukan kehindar ya. Artinya apa? Bisa saja mengecilkan atau mengurangi rasa siksanya gitu ya. Bukan artinya enggak kesiksa ya gitu. Lalu yang terakhir di sini ada Falaq bin Nas ya. Falaq bin Nas juga termasuk ya surah-surah pilihan, yaitu dibaca sebelum tidur, sebelum sholat, bisa juga ya sebelum sholat Falaq bin Nas, artinya bisa terhindar dari godaan-godaan setan, tapi bukan godaan-godaan manusia ya. Beda lagi gitu. Godaan ya? Godaan apa? Godaan teman, godaan teman sulit sebenarnya kalau temannya kocak mah gitu. Godaan setan aja. Gitu. Walaupun dibacain Falaq bin Nas, ayat kursi segala macam, kalau yang godainnya Arkan udah. Iya. Itu mah godaan setan aja. Ya. Godaan orang Klaten gitu. Ya. Itu aja kesimpulannya. Jadi surah-surah pilihan ini bisa kita amalkan, nggak harus istiqomah, tapi kita bisa baca ya, bisa buat menguatkan iman kita bersama gitu teman-teman. Udah, mungkin cukup sekian dari saya.